Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak semuanya yang kami hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik hidayah dan inayah kepada kita semuanya, yang menyebabkan di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya, salam serta salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad. Salam yang kita tunggu-tunggu sampai di yaumul kiamat nanti. Bapak semuanya, perkenalkan nama saya Noto Simatupang, bukan Noto sambil tumpang ya. Ya, senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu hari ini. Hari ini adalah hari yang dimana kita nanti belajar bareng. Ya, kami dari PT Yosero yang berkantor pusat di Sragen, Jawa Tengah, yang sudah beroperasi kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ya, baik. Dan sekali lagi kita berikan aplaus kepada MC kita yang sangat luar biasa, Bu Iris. Ya. Oke, yang setar membahana, suaranya lantang ya. Pasti kalau nyanyi juga luar biasa, tapi cuma gampang nyanyi Bu Desi. Akhirnya kami yang mewakili Bu ya, kampung pekat daripada ada yang nyanyi ya. Oke, PT Yosero yang menjual produk herbal kecantikan dan kesehatan. Ini izin kami Bapak Ibu semuanya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika nanti bergabung dengan PT Yosero ini tidak akan berurusan dengan aparat hukum, ya karena sudah punya legalitas yang sangat lengkap. Kemudian visi dan misi kami, visi yaitu menjadi salah satu perusahaan network yang unggul dan terpercaya di Indonesia. Misinya menjadi perusahaan yang membuat perubahan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Artinya ini perusahaan yang punya visi bagaimana kita hidup pertama sehat, yang kedua sukses. Ya, Bapak Ibu di sini diundang, yang undang siapa? Atau datang sendiri tanpa undangan? Atau mungkin ada yang dipaksa-paksa ada? Ada. Ya, ya. Intinya Bapak Ibu undang ini dalam rangka pertama diajak sukses kerja. Yang kedua diajak kaya mau? Ya, sangat mau ya. Ya, walaupun sudah kaya tapi semakin kaya mau ya Pak ya? Mau. Ya, walaupun sudah sehat semakin sehat sangat mau. Oke, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif serta inovatif dalam membangun sebuah jaringan usaha. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak semuanya, sekarang ini banyak penyakit, ya, banyak penyakit. Penyakit ada berapa Bapak Ibu? Banyak. Bisa dihitung nggak Pak? Nggak bisa dihitung, ya. Bang Bayi dulu itu penyakitnya ada berapa? Sedikit. Apa kira-kira penyakit? Masuk angin, ya, ngeluh, sama apa lagi? Kesel, ya, kesel, larat, mari, betul? Ya, sekarang rumah sakit didirikan di mana-mana. Purwodadi ada berapa puluh rumah sakit? Gak bisa ngitung? Oke, ya. Lulusan dokter setiap tahun ribuan bahkan jutaan Bapak Ibu, lulusan dokter. Kemudian klinik-klinik kesehatan didirikan di mana-mana. Betul? Apotek setiap sudut kampung ada apotek ini. Menjual apa? Produk kesehatan. Praktisi kesehatan setiap hari banyak yang muncul di mana-mana. Tapi pertanyaan saya, orang sakit semakin hari semakin banyak apa semakin sedikit? Banyak. Kenapa? Hah? Makan. Oh ya. Berarti penyakit itu disebabkan karena apa? Yang dimakan apapun jenengan Bu? Dimakan apa saja yang ada wajib dimakan. Oh iya. Ya. Kalau saya kanker Pak. Apa Pak? Kalau saya kanker. Kanker apa? Kanker. Ya. Itu organ tunggal Pak ya. Makanya di sini nanti Bapak Ibu yang ada di sini, insya Allah kankernya basah, bukan kering ya. Ya. Oke. Nah sekarang penyakit itu disebabkan karena lifestyle, gaya hidup. Dulu bangga kita itu tidak punya gaya hidup, betul nggak? Iya. Makan seadanya. Ya, kalau mau makan ditepasi dulu biar adem, betul nggak?
Anak-anaknya kalau makan ditelengi, dulu saya masih ingat, tadi ditelengi. Kalau anaknya 5 ya ibu saya pilih 5 ya, biar baru dimakan. Seperti itu. Dan nggak ada waktu, nggak ada bakso, mie ayam nggak ada. Waktu Mbak dulu. Betul nggak Mbak Wetnya ya? Mbak Wetnya ya. Jenengan sama siapa Mbak? Sama siapa jenengan? Sama Pak Nur? Sama siapa tadi? Tidak sendiri. Berapa puluh kilo jenengan ke sini? Berapa puluh kilo? 2. Naik sepeda sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini contoh, ya contoh orang-orang yang peduli dengan kesehatan. Yang duplek di sini diundang nggak? Duplek itu yang dekat-dekat sini. Nggak diundang kan? Saya dari Sragen, saya di Sragen diundang ya. Baweknya dari Purwodadi bagian timur hadir. Yang dekat-dekat tidak mau hadir, ya nggak apa-apa. Karena kan kebutuhannya beda-beda. Kembali ke sini, jadi penyakit disebabkan karena faktor lifestyle, gaya hidup sekarang ini sudah tidak seperti apa harapan kita ya. Jadi pola makan yang sehat itu adalah 4 jam sebelum tidur itu harus stop makan. Bapak Ibu juga demikian? Betul? Enggak, Pak. Hah? Buatan harus pripun ya. Nah ini kalau panjenengan mau sehat ya sehat itu 4 jam sebelum tidur harus stop makan, terutama makanan yang banyak mengandung kalori dan karbohidrat. Nah, justru di Purwodadi ini warung-warung kaki 5, kaki 6, kaki 2 kalau malam ini justru banyak orang, betul nggak? Ya. Kalau siang sepi nggak warungnya? Kalau malam banyak nggak pengunjungnya? Nah, makanya banyak penyakit. Oke? Nah, dampak dari kemajuan teknologi ternyata banyak mengganggu kehidupan kita, yaitu sampah. Dulu nggak ada sampah. Dulu pembungkus makanan pakai apa Bapak Ibu? Sekarang pakai apa? Oke. Formalin bahaya apa betul? Apa itu formalin? Pengawet maya, tapi digunakan untuk pengawet makanan. Hampir setiap hari Bapak Ibu memakan pengawet atau formalin. Pestisida, apa itu pestisida? Ya, obat sayuran tanaman. Kalau nggak dikasih obat, bisa panen nggak Bapak Ibu? Nggak bisa, ya nggak bisa. Artinya Bapak Ibu setiap hari makan pestisida. Orderan diterima dulu. Junk food, apa ini junk food? Makanan siap saji. Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen makan kapanpun ya, tinggal ngeklik HP, datang sendiri nggak? Ya, bakso, klik datang bakso. Klik datang mie ayam, klik bebek goreng, ayam bakar, betul nggak? Kemudian residu polusi timbal smartphone bahaya apa betul? Bahaya apa betul? Sesok rasa digoreng ini, kok emang mana bahaya? Yang bahaya apa smartphone itu? Enggak, naik kantean pulsa. Ya, nih. Sekarang banyak anak-anak kecil Bapak Ibu kena radiasi sampai matanya bengkak. Tetangga saya umur 8 tahun Pak, itu matanya bengkak. Jadi ngalir look terus setiap hari karena kena radiasi. Anak juga 42 tahun tetangga saya juga kena radiasi. Mukanya bengep ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau taruh HP hati-hati. Terutama anak kecil sambil miring sambil ini ya. Bapak kalau taruh HP di sini apa di sini? Hah, di sini apa di sini Bapak kalau HP? Kalau di sini hati-hati Pak kena radiasi gitu. Betul nggak Pak Agung? Ya kalau Pak Agung ditenteng terus ya Pak Agung ya. Takut nggak harus ini harus ini. Oke. Kemudian borak ini apa? Pengawet makanan yang sering digunakan untuk kerupuk, rambak, karak dan sebagainya. Itu bahaya nggak? Bahaya. Ya. Nikotin pemutih beras. Ini fenomena kehidupan di mana Bapak Ibu tidak bisa tinggalkan. Bisa nggak Bapak Ibu? Ya. Rokok, oh ya, nikotin Pak. Nikotin ini yang ada dalam tembakau. Tapi nikotin ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita Pak. Jadi banyak sayur ya yang ada nikotinnya kayak kentang, terong, tomat itu juga mengandung nikotin. Tapi kalau nikotin dalam tahap overdose juga bahaya. Ya, ada standarisasinya Pak. Oke. Nah,
Ini Bapak Ibu sebenarnya yang menyebabkan kita ini gampang terserang penyakit, ya. Nah, akhirnya ketika kita makan, minum yang banyak seperti ini, akhirnya timbul berbagai macam penyakit. Penyakit yang sering timbul di masyarakat sekarang apa Bapak Ibu? Yang sering itu asam urat, diabetes. Nah, ini diabetes, kanker, asam urat, tumor, vertigo. Diabetes ini juga punya keluarga komplikasi, jantung, stroke, dan gagal ginjal. Hati-hati kalau sudah terserang diabetes, ini akan timbul penyakit komplikasi, jantung, stroke, dan gagal ginjal. Kemudian kolesterol, paru-paru, asam lambung, ambeien, penuaan dini. Ini penyakit yang timbul di masyarakat sekarang banyak sekali. Ya, nih, nah ini disebabkan karena faktor gaya hidup, lifestyle tadi. Kemudian juga ada penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Apa? Karena faktor keturunan. Ya. Usia. Ya. Penyakit degeneratif faktor penyakit yang disebabkan karena usia. Usia Bapak itu masih muda atau masih tua? Masih tua. Masih tua. Masih tua. Ya, masih tua. Ya. Kalau bisa harapannya Bapak Ibu diundang ke sini dalam rangka untuk bagaimana sehat tetap sampai tua. Sehat sampai tua. Wis tua ora sehat, ora didit, ora kosong mboten? Iya. Wis tua ora didit ya, ora sehat. Betul, utangnya akeh. Jenengan harus ngerti kalau sapa mau. Aja diamini ya. Kayak gitu. Ya, harusnya wis tua umure oke itu utangnya ra oke. Betul enggak? Utangnya sudah, betul enggak? Tapi malah tambah. Ya. Penyakit degeneratif yang timbul karena faktor usia. Pertama adalah jantung. Tapi sekarang jantungnya bukan hanya dimiliki oleh orang-orang tua, tapi banyak dimiliki oleh anak-anak. Ya, anak kecil sudah punya penyakit jantung. Contohnya penyakit jantung apa? Nangis sedikit, mus-musan, napasnya pendek. Ya, nanti dipurnah minah ya. Nih, anaknya nih, putrinya bu, putrinya. Nah, kenapa? Putrane Rencang. Oh iya. Iya. Jantung. Di sini ada yang punya penyakit jantung? Gak tahu. Nah, kalau Mbak Wiknya ini nanti biar nanti kopi Mbak, ya, biar nanti kopi Mbak. Terus kemudian osteoporosis, pengeroposan tulang belakang, dan radang sendi. Nah, ciri-ciri penuaan manusia itu ditandai dengan dari sini Bapak Ibu. Ya, ciri-ciri penuaan manusia itu dimulai dari dengkul, bukan dari wajah, tapi dari dengkul. Ya, mulai linu, keju, ya, nyeri, panas, terus dia sholat, ada di sini sholat kayak angklung, ada. Ya, rukuk sujud, ya, ada. Nah, bisi guyu mesti ya, betul. Nah, ngaku ciwit ya. Ini, jadi ciri-ciri penuaan manusia itu dimulai dari dengkul. Kalau dengkul sudah kemerotak berarti orang sah ngomong nom. Ya, genah tua, genah, ya. Apalagi yang obesitas nanti lakunya ini. Kalau nggak gini ya gini, ya, karena nggak kuat ini. Oke, kemudian multiple sclerosis itu saraf otak. Karena banyak faktor pola makan yang mengandung kimia yang ya apa ya saat ini mungkin otak juga akan terserang kena multiple sclerosis. Terus apa nih? Parkinson, buyutan. Ya, buyutan. Ini ngitung duit repot, buyutan. Ya makanya Bapak Ibu yang uangnya banyak jangan buyutan, ya. Kalau yang tidak punya uang boleh buyutan. Sing itu ngomong ya. Oke. Alzheimer, apa nih Alzheimer? Pelupa. Pikun. Ya. Bapak Ibu masih pelupa apa masih ingat? Daya ingatnya masih tinggi apa sudah mengurang? Mulai berkurang. Iya. Betul. Ya, taruh HP lupa. Taruh kacamata lupa. Kalau motor digulung ini dulu kayak digulung motor enak. Kan ada ibu-ibu taruh kacamata di sini. Digulung tuh di kacamata ini dibalik ini. Nah, ngerti ya? Tuh. Terus kemudian kok duit lali ada di sini taruh uang lupa? Ada? Ya?
Ada nggak? Kalau uang lupa. Kalau uang nggak lupa Pak. Ya. Seperti bapak-bapak ya, ini biasanya lupa juga ini. Kalau keluar rumah lupa nggak punya istri. Betul Pak Rekan? Ya, hati-hati ya. Ampun ya, Alzheimer. Terus kemudian kanker. Ini penyakit degeneratif, ini penyakit tidak menular tapi berbahaya. Ya harusnya ini orang-orang tua yang punya penyakit seperti, tapi sekarang banyak yang anak muda terserang penyakit kanker seperti putranya Pak Jum. Pak Jum ini nggak hadir. Ada Pak? Ibunya tadi hadir. Ada Pak. Dua-duanya ada. Tapi putranya nggak hadir, putranya, putrinya yang kanker. Kerja Pak. Kerja. Sudah baik Pak. Tapi sekarang udah nggak kambuh lagi Pak Rusman. Sudah baik, ya. Alhamdulillah. Ya, betul. Nah, Bapak Ibu semuanya, apapun penyakitnya, apapun makanannya, minumnya Liong Tea. Biasanya ditepuk tangan biasanya. Sudah pernah dengar kata-kata Liong Tea? Nah, sudah? Siapa yang belum? Ya wis bagian kok. Ya, kalau belum tak akan periksa ya. Ya, Liong Tea, teh sehat sejuta manfaat. Ini yang produk andalan kami yang sampai hari ini masih dicari banyak orang. Ya. Terus kemudian sudah ada izin BPOM, sudah ada izin sertifikat halal. Harganya berapa? Hanya sebesar uang infak di masjid. Nah, murah tak? Harganya hanya sebesar uang infak di masjid. Betul? Bu, kalau infak di masjid berapa ribu, Bu? Berapa ribu? Nah, ke 1.000 karo 2.000 itu boleh sih di. Nah, ini ya. Hah? Nah, sing 2.000 dah. Ya. Oke, harganya hanya 160.000. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya kita anggap sebagai mitra kerja PT Yosiro. Artinya bukan 175 yang nanti Bapak Ibu dapatkan harganya, tapi 160.000. Itu pun dapat hadiah. Setiap orang yang beli di sini Liong dapat hadiah. Beli satu dapat hadiah nggak? Dapat. Beli satu hadiahnya matur nuwun. Ya. Terus beli dua hadiahnya matur nuwun sangat. Beli tiga hadiahnya matur sangat tambah sak botol. Tepuk tangan dulu ya. Nah. Jadi beli 3 dapat 4, ditambah besok dapat transferan itu 54.000. Pertama 54.000, nanti kedua ditambah nulis 1, ketiga nulis tambah euro, ya itu setuju? Setuju. Nah, teh sehat sejuta manfaat Liong Tea ini dibikin diracik oleh pakar A dan ahlinya. Selain menghasilkan khas dan cita rasa yang tinggi, juga banyak mengandung manfaat. Nah, manfaat ini yang dicari banyak orang untuk mendapatkan sehat secara alami. Bapak Ibu, ingin sehat secara kimia atau alami? Alami. Alami atau kimia? Alami. Tenane. Alami. Saya dulu butrek ini coba kayak. Hah? Ya. Kenapa harus alami Bapak Ibu? Tidak beresiko. Nah, Karena gini Pak, saya pernah membuat ramuan. Itu pakai rasa pahit. Saya kasih teh Liong Tea, pahitnya hilang. apa itu Pak Main? Ya kayak Sambiroto, Butrawali ya. coba, nah itu lo kasih teh Liong Tea ini. Enggak rasanya pahitnya hilang. Enggak rasa pahit. Hilang pahitnya. Oh. Tepuk tangan buat Mas Ken. Nah, senang jadi metode jadi sesuk bangga. Ya, bukan ini minggu judul ya. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu semuanya, tingkat kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya produk herbal semakin meningkat. Nah, sekarang banyak dokter-dokter herbal. Pernah Bapak Ibu lihat di YouTube dokter-dokter herbal? Nah, itu kadang menjadi acuan kami. Ya, bahkan juga ada saya punya satu orang dokter juga di Condet ya, itu sampai mereka dipecat dari rumah sakit gara-gara tidak mau ngasih obat kimianya ke pasiennya, justru dikasih obat herbal, sampai dipecat dari rumah sakit karena tahu ya resiko daripada obat kimia. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang manfaat Liong Tea.
Liang itu manfaat untuk apa Bapak Ibu? Yang sudah perso, ya? Kesehatan. Ya, Liang ini manfaatnya untuk detoksifikasi. Yang dimaksud dengan detoksifikasi apa Bapak Ibu? Membuang Ya, racun, jadi mengeluarkan racun. detoksifikasi adalah proses pengeluaran racun dari dalam tubuh kita lewat 3 proses pembuangan. Yang pertama lewat urin, yang kedua lewat keringat, yang ketiga lewat BAB. BAB. Ya, nah ketika detoksifikasi berhasil, insya Allah semua permasalahan akan selesai. Nah, apakah kita semuanya wajib untuk detoksifikasi? Ya, pasti wajib. Karena apa? Tadi kita sudah jelaskan bahwa kita 99,9% apa yang kita makan, kita minum banyak mengandung kimia, pestisida, insektisida, DDT, formalin, borak, pengawet, perasan, dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam tubuh kita. Dari Bapak Ibu lahir sampai hari ini pernah nggak melakukan detoksifikasi? Pernah? Siapa? Caranya gimana? Nah, Liang ini mampu untuk mendetoksifikasi. Ya, ketika racun keluar yang lewat keringat, BAB dan apa ya? Pipis ya. Ini akan berangsur-angsur selesai permasalahan Bapak semuanya. Yang pertama asam lambung. Nah, ini penyakit yang cukup mengerikan ya, asam lambung. Kemudian kolesterol, peradangan, saraf kejepit, mah kronis, kanker, tumor, diabetes mellitus, asam urat, ginjal, jantung, paru-paru, stroke, impotensi, tekanan darah tinggi, migrain, sakit kepala, alergi, tipes, asma, liver, ambeien, hampir nggak usah operasi. Ya, insomnia, obesitas, daya tahan tubuh. Nah, Bapak Ibu semuanya, seusia panjenengan saya semuanya, ini sudah waktunya untuk merawat diri. Liang ini bukan untuk penyakit orang sakit, bukan, untuk semuanya. Bagi yang tidak sakit, ini untuk mencegah. Bagi yang sakit, untuk membantu proses pengobatan. Makanya Liang ini untuk semua kalangan, untuk semua umur, ya, dari balita sampai orang tua. Nah, seperti panjenengan yang hari ini rawuh, ini sudah waktunya untuk merawat diri. Rogo kuwi kudu diragati, nek ra diragati dadi raganan. Ya. Kemudian awet muda. Kenapa bisa awet muda? Lihat ini ada kandungan flavonoid. Flavonoid adalah satu kandungan yang terdapat dalam liang yang fungsinya adalah untuk meregenerasi sel kulit Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu secara rutin minum liang maka kulitnya semakin halus. Seperti Buri ini juga halus. Ya, seperti Pak Senen ya. Itu harus dihaluskan Pak. Ya, harus rutin minumnya liang Sampai gini ya Pak. Ya. Apa style yang itu saya buat kopi saya. Apa? Untuk masker? Benar, saya minum. Oh minum? Buat kopi. Wah, nah, tapi tepuk tangan untuk Pak Senang ya. Luar biasa. Ya. Kemudian stamina. Terus kemudian sakit gigi, karies dan osteoporosis, sakit gigi. Ini cukup 2 menit biasanya sakit gigi. Dan sebagainya. Ini adalah manfaat dari liang ketika sudah melakukan detoksifikasi, maka semua permasalahan insya Allah akan berangsur-angsur sembuh. Kemudian, nah ini yang bapak-bapak atau testimoni yang sudah ya sembuh. Pak Sitanto ini Jati Banjarjo Gerobokan. Ini penyakitnya ambeien. Nah ini katanya ini belum beli sudah sembuh. Ya, ini belum beli sudah sembuh. Ya, minumnya di mana? Di tempatnya Pak Lasio. Nah di sini juga ada sering pengobatan gratis kan, Pak Ruslan, Pak Pur, ya. Ini Pak Mohari, siapa lagi Pak? Ya. Wondo ya, Wondo atau Mlebu Pak. Ya, sering ada pengobatan gratis. Nah, Pak Sitanto ini juga salah satu di antara korban pengobatan gratis. Akhirnya kencing batunya sembuh tanpa operasi. Oke, dilanjut Bu Sonya. Ini seorang pengacara dari Blora. Ya, sakitnya diabetes dulu. Ini mau dioperasi. Mau dioperasi, ya, jarinya ini mau dioperasi, mau dipotong. Setelah datang ke kantor, sarankan untuk minum liang, akhirnya sekarang jarinya masih menjadi profesi seorang pengacara. Kasmawati Bengkalis Rio, ini rumahnya nyebrang laut. Saya pernah ke rumahnya ini. Ini setiap bangun pagi, beliau ini tidak bisa berjalan kaki. Harus habis bangun harus berhenti dulu 5 menit ya.
dilus dulu, setelah dilus nanti baru ya bisa jalan karena bengkak kakinya. Nah, setelah minum selama 4 hari, alhamdulillah sekarang sudah sembuh sampai sekarang. Oke. Kemudian Bu Sulemi keongan gabus bukan insomnia selama 5 tahun. Insomnia itu apa? Nggak bisa tidur 5 tahun. Bapak Ibu nggak bisa tidur 1 malam aja rasanya udah ribut, gelisah ya. Tapi 5 tahun wis dol, wis terbiasa mungkin ya, wis ora gelisah. Ya, 5 tahun nggak bisa tidur. Dan pernah berobat wis sampai mana-mana, ya. Akhirnya setelah minum Leonti habis 1 botol, ini sudah tidurnya angker. Saya sudah ketemu sama keluarganya Bu Sulemi ini, ya. Dan sekarang insya Allah alhamdulillah sudah tidak kambuh lagi. Kemudian Bu Harmiati Kepoh Jatidura, ini kena virus otak. Ini 11 tahun tidak bisa berbicara. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika punya teman 11 tahun orang yang ngomong terus gimana, Pak? Jenengan piye ngomong? Karena otot kelenjar. Ya, ini kena virus otak bahasanya, ya. Terus kemudian setelah setelah minum baru minum 3 gelas, keesokan harinya saya sedikit-sedikit sudah bisa bicara. 2-3 hari saya minum sampai habis setengah botol Leonti, saya sudah bisa bicara lancar dan tidak kambuh lagi. Dulu ketemu teman ya, nah kalau Pak Ebi aku ya nanti ya, Pak. Ini sing iso mlakuke Pak Nur biasa. Ya sing iso nerok Pak Nur enggak ada. Kumpul rawon tak rasane, Pak. Ya. Wong emang kayak betul ya. Ini. Jadi hanya 2-3 hari sekarang sudah bicara sampai hari ini dan tidak kambuh lagi. Bapak Kenny Bawarjo itu ngawi ginjal bengkak, sakitnya ginjal bengkak, saraf infeksi saluran kencing, saraf kejepit, habis 3 botol yang sekarang sudah sembuh. Ini loh Pak, infeksi saluran kencing ini luar biasa sakitnya. Ya, pernah Bapak Ibu lihat orang yang kena ISA, infeksi saluran kencing pernah sampai muntir-muntir, ya luar biasa. Saya pernah lihat sampai kursiku ditunggangi semuanya karena saking sakitnya. Saraf kejepit habis 3 botol sekarang sudah sembuh alhamdulillah. Pak Sunari ini dari Juworo Karangrejo Kecamatan Gabus Gerobokan, saraf kejepit. Ini 2 botol Leonti sekarang sudah sembuh dan sudah bisa mencangkul lagi karena ini seorang petani. Ratna Putri Wulandari, nah ini orang tuanya di sini, bapak ibunya di sini di luar kan. Nah ini sakitnya kanker payudara. Yang ngasih kodenya Pak Roslan atau Pak Pur? Ya Pak Pur. Ya habis berapa botol Pak? 2 ya. Sekarang kambuh lagi nggak Pak? Nggak ya. Hah? Oh kerja di pabrik ya. Ya alhamdulillah. Ini hanya habis 1 botol 2 botol Pak? 2 botol. Sekarang yang tadinya mau dioperasi payudaranya sekarang ya alhamdulillah bisa sembuh dengan wasilah 2 botol Leonti. Kemudian Buddha Mirah ini sakitnya kencing batu. Nah, ini apa Bapak Ibu? Di Masko ini apa? Batu. Ini bukan tasbih ya. Ini batu. Ya. Ini begitu keluar dipoto, ya dipoto sama keluarganya. Ya. Ini tanpa operasi, ya habis 3 botol Buddha Mirah. Ini rumahnya Ngembak, Blora, Jawa Tengah. Ya. Jadi makanya kalau Bapak Ibu punya saudara siapapun yang punya penyakit kencing batu, ya, batu ginjal, kanker, ambeien itu tidak harus operasi. Oke, Pak Anton ini benjolan di leher. Ini dari Papayangan Rengat Riau. Nah, ini saya juga pernah kesana, Pak Anton. Ya. Ini saya menderita penyakit benjolan leher. Saya sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada hasilnya. Setelah saya minum Leonti dalam waktu 5 minggu dan ampasa saya membersihkan di benjolan, akhirnya benjolan mengecil dan mengering sampai ini tidak kambuh lagi. Tidak jadi operasi dulu. Mau dioperasi Bapak Ibu, ini nggak berani. Karena apa? Takut nanti kena saraf, lumpuh, buta, ya nggak bisa bicara seperti itu. Akhirnya
dengan hasil Lionti ini dalam waktu 5 minggu yang tadinya juga benjolan seperti itu sekarang sudah kempes dan mengering. Ini sakit cacar api dari putranya Pak Ibnu Jogja yang itu bukan teh, ini apa ya? Lendir herpes. Ini anaknya nangis terus, kemudian dikasih Apas Lionti umumnya, ya, dikasih tempel tisu biar nggak kabur ya. Ini kurang lebih 1 jam lebih ini Bapak Ibu, sekarang sudah mering ya. Ini setelah ditempel ampasnya sehari langsung sembuh ya. Oke, jadi ampasnya jangan dibuang, bisa untuk obat tua. Ampasnya ya, nah seperti yang bahasanya ampasnya di blender lagi buat kopi ya. Terus marahin opo nggak itu? Bersihin kotoran. Oh ya. Kalau dilampin dan sebagainya, jantung kronis bisa tambah berjalan lagi. Oh ya, ada mbak yang seperti itu. Jadi ada juga teman kami Bapak Ibu, kalau suruh minum pakai air panas nggak Pak? Jadi ya hanya dimakan aja. Yang makan kasih air. Karena Pak supir, ya supir nggak mau minum banyak nanti dili leren, ya. Itu nek sopir truk nggo pasir waktu dawa nek sopir bis dili saya itu menumpangi. Betul nggak? Iya, karena seorang sopir dia tidak berani minum banyak, akhirnya dimakan tehnya. Nggak dikasih air. Oke, ampasnya jangan dibuang. Nah, Bapak semuanya yang hari ini sudah merasakan manfaat Lionti, ada di antara Bapak yang hadir, silakan maju ke depan untuk memberikan kesaksian atas yang mungkin barunya mau buat. Aturan kita nggak sih? Atur pangan dikang di matang koros derek. Iya. Makanya kok pulang ke Mbak, betul sama aku. Pulang ke ceritakan, kenakan nama, alamat, penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh dhateng pundi niki? Rumah makan kedelai. Rumah makan kedelai. Menika kula saleresipun nggih, kula saleresipun menika badhe dhateng dalemipun Pak Purwoto ning wonten undangan mriki kula terus bablas mriki wonten Bapakne wonten informasi saderenge nggih kula menawi pesan Mas Nur. Kadang menika wonten pertemuan dhateng Danyang kula nggih nembe sepindah menika dhateng Danyang. Nama alamat Bapak Ibu sekalian, menika nami kula Suwiknya Handoyo, alamat Kropan, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Nah menika kula badhe aturi pirsa dumateng panjenengan sedaya. Riyin kula sampun napa niku kenging penyakit jantung, tapi sepindah menika datang rumah sakit Yakum. Terus bulan yang kedua datang rumah sakit Yakum malih. Bulan yang ketiga datang rumah sakit Yakum. Gandeng boten mantung kula dibeto teng Semarang kali anak kula. Niku. Terus niki sing keluargane kudu cerdas. Wong ngerti wis nang 3 bulan di rumah sakit kok ora mari. Lah terus dibawa nang Semarang. Sampai ke Semarang buang obatnya. Padahal dokternya dari Semarang, dari Yakum itu. Obat yang baik itu suruh buang. Terus saya dikontrol oleh dokter Jan Heri, dokter senior, dokter jantung Karyadi niku. Lajeng terus diperiksa, oh ini kena pembuluh darah. Pramila menika kula sak sampunipun
napa diparingi napa menika obat saking Pak Yaneri menika enten perubahan boten kanepon. Lajeng kula saderengipun nggih sampun konsumsi Riyongti nanging dereng napa menika dereng rutin. Nggih, dereng rutin. Kadang menika sampun wonten buktinipun bulan 1 tahun itu harus periksa di Karyadi. Tapi bulan yang ketiga kula mboten kontrol, namun minum Riyongti. Lah Mas Nur niku tumben niku mawon. Mas Nur tumben niku 1 bulan ning ampun ninggalke dokter Nur kan dikontrol nggih. Kula terus teng Semarang mulai bulan yang keempat. Bulan yang keempat. Loh, kenapa kemarin tidak kontrol? Hanya beli obat dok, tapi saya tidak membeli obat, hanya minum teh Riyongti. Terus bulan ke-5, 6, 7, 8, terus 9, 10, 11 tidak kontrol, tetap minum Riyongti itu. Tapi saya tetap kontrol, tapi kontrolnya di sini tidak di Semarang. Nah ini kenyataan bahwa Riyongti itu memang luar biasa. Seperti ini saya untuk bernapas ya biasa. Nah kalau kemarin itu bobot saya tuh 101 atau 98, tapi suruh dikurangi sampai 80, antara 98 sampai ke 80 itu sulit sekali. Tapi saya tetap berjuang untuk meminimalisir bobot itu sampai 80. Alhamdulillah sampai 80, terus sekarang 77. Maka untuk penyakit jantung itu yang apa itu, yang pandai untuk apa itu menganalisa itu dari keluarganya. Dokter itu biasanya di Semarang minta di RMI atau di MRI itu siapa yang menyuruh, itu terus seperti itu. Sekarang yang jelas itu korban saya, istri saya itu di Purwodadi 4 bulan kontrol, terus dibawa anak saya ke Semarang. Loh kok 3, seharusnya 12, namanya apa Pak? HB-nya apa? Itu ya hanya 3 itu. Pada 2 bulan yang lalu saya kira itu masih cukup itu. Akhirnya di apa itu masuki darah 3 amplek mandek. Akhirnya terus apa itu istri saya dimasuki apa tolek. Kok tidak muni makhluk? Nek muni makhluk itu masih tertolong karena itu tidak muni makhluk. Terus saya dipanggil dan anak saya terus apa itu menyerah saja, tinggal berdoa. Seperti inilah. Maka dari itu keluarga yang memiliki pasien yang sakit itu yang cerdas. Ini penyakit jantung atau penyakit dalam. Ini. Maka antara penyakit jantung dan penyakit dalam itu ciri-cirinya ada. Maka dari itu cerdaslah dari keluarga yang sakit itu untuk mengusulkan ke dokter di atasnya. Itu. Inilah Bapak Ibu sekalian, saya mengaturkan seperti ini itu nyata. Seperti saya misalnya disuruh latihan apa? Melatih PBB, ya keras suaranya, enggak apa-apa. Keras. Nah, biasanya jantung itu biasanya tidak bisa keras. Ini insya Allah saya sehat karena masih minum teh Riyongti. Begitu yang saya sampaikan, apabila ada tutur yang kurang pas atau tidak menyenangkan atau apa ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Akhirnya alhamdulillah sembuh ya. Penyakit jantung. Jadi penyakit jantung adalah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Karena tidak peduli siapapun Anda, siapapun dimanapun Anda, ketika serangan jantung kena ya sebuah salam. Makanya Lionti cukup memberikan satu bukti kepada bapak semuanya ya, supaya panjenengan ora rugi dunia akhirat. Minum Lionti setiap hari. Tepuk tangan ini. Nah, ini bapak sebenarnya ada yang mungkin sebagian yang sudah merasakan Lionti ada manfaat, silakan maju ke depan untuk memberikan testimoni. Ada lagi Pak Dur? Pak Muhari, Pak Wati, monggo Pak Wati. Ya. Ya. Iki Pak, iki Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahadi dari Sragen, Mondokan Sragen. Saya dulu punya penyakit batu ginjal. Batu ginjal sudah sempat operasi bedah, itu kambuh lagi, terus operasi leser kendi, kambuh lagi juga, harus operasi ketiga kali. Terus akhirnya saya disarankan untuk minum Lionti sama Pak Muhari. Alhamdulillah tidak jadi operasi yang ketiga kali. Dan saat itu saya baru minum sekitar setengah botol. Saya minum 2 gelas pagi, sorenya keluar batunya sebesar biji jeruk 2 biji. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya sudah tidak kambuh-kambuh lagi. Alhamdulillah dari lantaran Lionti memang sangat luar biasa sekali Lionti. Dari 1 tahun sekarang itu saya sudah tidak mengenal obat-obatan kimia. Bahkan khususnya keluarga saya sudah tidak kenal obat kimia. Jadi full minumnya Lionti. Memang Lionti luar biasa, sangat luar biasa sekali karena memang betul-betul Pak. Jadi kita itu sehatnya secara alami betul-betul mengobati dari dalam. Yang tadinya saya sakit-sakitan, dulu saya itu seminggu sekali sakit Bu, badannya nggak fit karena setelah operasi itu emang ringkes, capek sedikit sakit. Sekarang alhamdulillah sampai sekarang fit terus berkat Lionti. Terima kasih Lionti dan terima kasih Pak Muhari untuk Liontinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bapak semuanya ya, itu adalah kehebatan Lionti. Jadi Lionti ini adalah untuk semua kalangan, bukan hanya untuk orang sakit. Jadi bapak sudah waktunya untuk merawat diri supaya tidak Sakit. Nah, sekarang alasannya kenapa harus teh? Kenapa harus Lionti? Sementara banyak teh yang di luar sana. Teh itu ada berapa Bapak Ibu? Banyak. Teh botol, teh celup, teh mambu ya. Teh itu ada 2 Bapak Ibu. Teh itu hanya ada 2. Teh konvensional dan teh fungsional. Nah, teh konvensional adalah teh yang Bapak Ibu minum setiap hari. Kalau Bapak Ibu beli di rumah makan harganya berapa Bu? 3.000. 3.000. Kalau di luar sana di warung-warung harganya berapa? 1 gelas? 3.000. Kalau orang punya darah tinggi, kolesterol, asam urat, ya itu kira-kira bisa sembuh nggak dengan teh itu? Tidak bisa. Nggak bisa, ya itu namanya teh konvensional. Nah, yang kedua adalah teh fungsional, teh yang ada fungsinya. Ya, nah Lionti. Sekarang pertanyaan saya, murah mana? Teh konvensional dan teh fungsional? Murah Lionti Pak. Murah Lionti. Ya, ini Karena bisa. ya 1 gelas 3.000, ini 1 gelas Lionti hanya 1.500. Cuman Bapak Ibu harus belinya 1 botol, tidak boleh gelas-gelasan. Ya, oke? Nah, bisa dipahami, teh ada 2, teh konvensional dan teh fungsional. Teh fungsional adalah Lionti.
Terus alasan yang kedua, kenapa harus teh? Karena 90% penduduk Indonesia adalah minumnya Teh. betul? Betul. Tinggal bagaimana Bapak mengalihkan dari pola konsumsi teh konvensional menjadi teh fungsional. Fungsional. Ketika di Pulau tadi banyak orang yang mengkonsumsi teh fungsional Yongti, maka Bapak Ibu kantongnya akan Terisi. Bisa akan semakin banyak. Seperti pada satu hari 5 juta, 8 juta, ya. Kalau Mantap. dikumpulkan 1 tahun ya kurang lebih dari 1 miliar. Ya, Bapak Ibu pernah lihat uang 1 miliar? Hah? Oke. Nah, kita lanjut Bapak Ibu untuk produk yang selanjutnya adalah sabun. Sabun Heli Brightening Soap. Nah, kenapa harus sabun Bapak Ibu? Karena orang Indonesia ini setiap orang pasti mandi. Betul? Bapak Ibu mandi berapa kali satu hari? 2 kali. Ya, ya, nggak adil 200 Mas. Ya enggak gitu Pak. Ya, karena apa? Karena setiap orang pasti mandi. Nah, makanya kita siapkan untuk sabun, ya, sabun mandi dan ini sabun kecantikan. Manfaatnya buat apa? Membantu merawat kebersihan kulit, melembutkan kulit, menghaluskan kulit, membantu mencerahkan kulit. Pertanyaannya ada juga yang nyeleneh, Pak, bisa nggak untuk memutihkan kulit? Bapak Ibu suka putih, Bu Riri suka putih, Ibu suka putih. Kalau nanti pas sabunnya memutihkan, sini hitam, sini putih, gimana Bu? Ya, ini mengembalikan warna kulit, ya. Oke. Ini sudah BPOM, ya, dan harganya cukup murah, hanya 7.000 dapat 4 bar. 4 bar itu 4 pieces. 4, ya, murah. Harga di luar sana 80.000. Nah, ini testimoninya, ini yang untuk apa? Jerawat, ya, flek hitam, flek, ya. Ini kurang lebih bisa 1 minggu 10 hari yang sudah yang mencobanya untuk flek hitam. Terus kemudian untuk jerawat ini lebih cepat. Biasanya anak-anak muda, kalau ibu-ibu sudah agak jerawat lagi, gantinya jerawat udun. ya, dan jerawat itu sudah normal. Oke. Kemudian produk yang selanjutnya adalah Bioslima. Bioslima adalah pelangsing. Kenapa? Karena ada bahaya obesitas. Bahaya overweight, kelebihan berat badan itu bahaya nggak betul? Bahaya. Bahayanya apa? Menimbulkan gangguan pada jantung. Jelas, karena peredaran darah terganggu. Diabetes, ya, bisa mengarah ke sana. Gangguan pernapasan, jelas, karena lemaknya banyak. Kemudian timbulnya gangguan persendian di sini, ya. Nanti kalau orang obesitas, badan gemuk, ya, nanti kalau sepuh jalannya gini. Ya, karena nggak kuat itu. Ini ada batas maksimal beban tubuh, ada batas maksimal. Kalau terlalu berat nanti nggak kuat nanti bahaya. Kemudian pemicu penyakit kanker karena terganggu metabolisme tubuhnya terganggu ketika seseorang sudah menderita penyakit obesitas. Kemudian gangguan psikologis, Bapak itu akan terganggu, ya, penampilan kurang pede, dijak jagung digoncengnya ya kurang pede, betul Pak Ustaz, ya. Bojone ya kurang pede, ya. Yang obesitas juga kurang pede dan boros ban, boros pakaian, boros daster, boros apa-apa. Ya. Stroke karena peredaran darah terganggu, banyak terjadi penyumbatan di mana-mana. Hipertensi, darah tinggi, banyak penyumbatan, ya, peredaran darah dan lain sebagainya. Inilah gangguan ketika seseorang menderita diabetes atau kelebihan berat badan. Kemudian solusi cepat dan tepat adalah BioX5. Sudah pernah nyoba Bapak Ibu? Belum. Nah, Pak, kalau saya sudah langsing minum boleh nggak? Boleh. Nanti jadi kurus enggak? Ya. Kalau sudah nggak ada kolesterol, lemaknya ya udah. Ketika sudah ideal, ya sudah ideal. Nanti nggak kurus, kayak Mbak Senan seorang, ya. Buktikan sebelum terlanjur. Oke. Ini BioX5 ini tubuh slip dengan BioX5. Jadi
Ini basicnya madu Bapak Ibu. Ya, dan khasiatnya apa? Membantu meluruhkan lemak tubuh. Kalau sudah nggak ada lemak ya sudah, nggak bisa kurus-kurus enggak ya. Kemudian membantu menurunkan berat badan. Saya turun dari 84 menjadi 75. Ya, saya minumnya saksae. Nek kelingan dubir, kelingan prei. Ya, nggak tertib, saya nggak tertib, tapi ya alhamdulillah bisa turun dari 84 menjadi 75. Kemudian membantu masalah pencernaan. Kemudian membantu melancarkan buang air besar, ya, nggak usah ngeden, dibatin satu diri. Ya seperti itu. Kan ada juga yang apa itu sembelit, sembelit itu sembelit ini. Oh sembelit. Sembelit itu buang air besar susah. Sembelit ngeden ya, itu bahaya. Bisa nanti ambeien, bisa nanti ususnya lemah. Kalau ususnya lemah orang itu nggak bisa hati-hati. Oke, aturan pakai 3 kali sehari 1 sendok makan. Ini ya, 3 kali sehari 1 sendok makan. Ini kurang lebih bisa dikonsumsi 1 minggu sampai 10 hari. Ya. Tapi jangan kebablasan Pak Bu, ini rasanya enak. Saya tak gelukon ya kuat. Ya, karena enak rasanya lagi. Ini Yuyun Lestari, Seragen turun 4 kilo. Sebelumnya berat badan saya 64 kilo, sekarang sudah 60 kilo. Jadi turun 4 kilo. Saya konsumsi biosima selama 14 hari hanya habis 4 botol. Nah ini ugal-ugalan sama saya. Karena ini cuma botolnya kecil Pak Bu, bukan separuhnya ini. Waktu ada sampel ya kemarin. Ini ada juga Sintinorase. Ini turun 3 kilo dalam waktu 14 hari. 5 botol tapi kecil, separuhnya ini. Ini juga ada Wiwi Lestari turun 2 kilo. Ini 14 hari. Habis 5 botol tapi kecil, separuhnya ini. Karena dulu kita kasih sampel. Terus ada juga Sukatmi, ini isinya Pak Wahdi. Ini masih isi jenari Pak ya? Oh masih. Pak Biro baru. Pak Biro tidak tahu Pak Wahdi ya. Mulai masih tambah Ya. Turun 3,5 kilo dalam waktu berapa Pak? Berapa hari Pak? Ya, sekitar 14 hari. 14 hari ya. Ini tapi botolnya kecil. Ini kesaksian testimoni yang ada dalam biosima. Oke, Bapak semuanya, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ini perusahaan PT Serio ini sudah cetar membahana selama 15 tahun. Makanya ketika Bapak hari ini bergabung bukan berarti ketinggalan, karena sudah banyak bukti, tinggal baru negas saja. Ya, mungkin ada beberapa yang kurang bisa kami sampaikan hari ini. Mungkin nanti setelah acara kita bisa sharing. Waktu dan tempat kita kembalikan pada MC kita yang sangat luar biasa. Tepuk tangan kepada Bu Lilis.